إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang Allah ajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mengakui nikmat Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah, petunjuk untuk ini yang dengannya mereka masuk jannah. Wa ma kunna linahtadi, dan tidaklah kami akan mendapatkan hidayah kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kami. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat alhamdulillah adalah kalimat puji yang seharusnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah, mengakui semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua. Dan Allah jadikan salah satu kenikmatan kita adalah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mewasiatkan diri khatib sendiri serta para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kita menjadikan di antara diri kita dan neraka Allah sebuah penghalang. Takwa ini sebaik-baiknya bekal untuk kita hidup di dunia ini dan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di waktu yang kita sadari ataupun kita tidak sadari dekat dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang dan kita meminta kepada Allah agar kita dipanjangkan umur memasuki bulan Ramadan. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan Ramadan ini bulan yang begitu besar, yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, yang dengannya menjadi peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada kita sekarang setelah 1400 tahun lebihnya, dan menjadikan kita melangkahkan kaki ke masjid ini. Momen tersebut diawali diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan,
dibukakan pintu-pintu jannah dan ditutup pintu-pintu neraka. Kebesaran dari bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya untuk mensiapkan diri ketika ingin menyambut bulan Ramadan. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khatib ingin mengulang wasiat Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan yang begitu besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah rukun dari arkanul Islam, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, dia masuki bulan Ramadan, dia persiapkan bulan Ramadan secara imannya, dia ketahui ini kewajiban dia ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, rukun dari arkan Islam, imanan secara iman, wahtisaba, dan mengharapkan pahala kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni dosa yang telah lalu, dosa yang telah ia perbuat ketika dia bertaubat kepada Allah dan masuk ke dalam bulan Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah rahmat Allah, agar dosanya diampuni dan agar dia dimasukkan ke dalam jannah Allah, dibantu di dunianya dan di akhiratnya. Maka ketahuilah, datangnya bulan Ramadan, jika kita memasuki bulan Ramadan dan taufik Allah, maka dosa-dosa tersebut Allah ampuni seluruhnya. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kalau seandainya seseorang berbisnis, berdagang, mempersiapkan bisnisnya, dia persiapkan perdagangannya, dia persiapkan plannya, apa yang ingin dia kerjakan, dia pelajari bisnisnya dan rintangannya, maka hendaklah dia pelajari dan bersiapkan tentang bulan Ramadan. Sungguh tijarah dengan Allah adalah tijaratan dan tabur. Perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang tidak akan pernah rugi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhiratnya. Dari sekian persiapan yang hendaknya seorang hamba, seorang muslim persiapkan ketika memasuki bulan Ramadan, di antaranya ada 5 persiapan. Yang pertama, hendaklah senantiasa seorang muslim ketika mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, hendak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar. Dia selesaikan urusan dia dengan Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia minta maaf kepada Allah, dia akui dosa-dosanya, juga dia selesaikan urusan dia dengan sesama makhluk. Dia selesaikan, dia tuntaskan urusan dia dengan sesama Bani Adam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah anjuran dan syariat yang senantiasa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Namun dengan datangnya bulan Ramadan, hendak kita persiapkan diri. Kita mau menyambut bulan suci, jangan sampai terbiasa dengan sebuah dosa. Ketika memasuki bulan Ramadan, kita belum bertaubat dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah seluruhnya kalian, ayyuhal mu'minun, orang-orang mukmin yang Allah perintahkan untuk taubat. Allah tidak berkata orang-orang kafir, bukan. Tapi Allah ajak orang-orang mukmin disuruh bertaubat karena Allah tahu setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini telah kita bawakan di khutbah sebelumnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Sesungguh aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali.
Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang hendak kita persiapkan adalah doa. Minta taufik kepada Allah agar dipanjangkan umur, bisa memasuki bulan Ramadan dengan nyaman, bisa beribadah dengan nyaman, tenang di bulan Ramadan, bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi taufik, hatinya terpanggil untuk beribadah. Karena ternyata di bulan Ramadan yang kemarin ada orang-orang yang bersama kita, namun Allah tetapkan ajalnya telah datang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa minta taufik kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka meminta kepada Allah 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan agar bisa sampai ke bulan Ramadan, dan mereka meminta kepada Allah 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal hitungan hari, maka kita tinggal hitungan puluhan hari, 1 bulan atau kurang dari kita dengan bulan Ramadan. Maka hendak kita meminta sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesiapan secara mental dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga dari persiapan yang hendak dipersiapkan oleh seorang muslim adalah hendak senantiasa dia senang datang atau dekatnya dengan bulan Ramadan. Harus tanamkan dalam jiwanya senang ketika datang bulan Ramadan, karena seorang mukmin senang dengan ketetapan, dengan syariat, dengan keputusan kewajiban yang Allah berikan kepada dia, dengan pahala-pahala yang Allah janjikan kepada dia, sebagaimana kita senang ketika mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Maka hendaklah kita senang ketika datang dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-58, "Qul bi fadlillah wa rahmatih falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, katakan, sampaikan wahai Muhammad, dan sampai wahyunya kepada kita wahyu Allah ini. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa rahmatih, dan rahmatnya Allah, falyafrahu, hendaklah orang-orang muslimin ini senang, huwa khairum mimma yajma'un, sungguh ketetapan Allah, syariat Allah, dan janji Allah ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama hidup di dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, hendaklah seseorang muslim tazawwud bil ilm, mempersiapkan dirinya dengan ilmu tentang ahkam Ramadan, hukum-hukum di bulan Ramadan, menjadi pelajaran bagi kita. Bulan Ramadan yang lalu datang syariat Allah tidak mengenal waktu. Ketika bulan Ramadan yang lalu datang dalam keadaan pandemi, dan Allah takdirkan kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan pandemi. Allah takdirkan sebagian besar masjid-masjid ditutup, sebagian besar kaum muslimin melaksanakan tarawih di rumahnya. Maka rugilah orang yang tidak persiapkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang lalu dia sudah memasuki bulan Ramadan dengan kebingungan, bingung bagaimana caranya tarawih di rumah, bingung apa yang mau dibaca dalam sholat tarawih di rumah, tidak tahu ahkam Ramadan, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa datang ke masjid untuk tadarus Al-Quran. Sedih dia memasuki bulan Ramadan dengan persiapan yang nihil, dengan persiapan yang kosong. Maka jadi pelajaran bagi kita ketika bulan Ramadan yang akan datang sekarang ini, persiapkan diri kita. Karena kita memasuki bulan Ramadan tidak wajib dibimbing oleh seseorang, tapi kita mempersiapkan diri kita dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Hendak kita persiapkan, kita pelajari ahkam tentang siyam, ahkam tentang puasa, pelajari hukum-hukum bagaimana kapan puasa itu batal, dan bagaimana seseorang diberikan rukhsah ketika dia memasuki bulan Ramadan untuk tidak berpuasa. Persiapkan hal tersebut sebelum datang bulan Ramadan.
sedangkan dia merugi. Persiapkan, masih ada waktu, belajar Al-Quran. Jangan pasrah akan dirinya ketika dia tidak bisa membaca Al-Quran, atau dia terbata-bata membaca Al-Quran. Rugi dia kalau seandainya bukan bulan Ramadan saja. Rasulullah katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebajikan. Rasulullah SAW katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harf. Alif itu satu huruf. Wa lam harf. Lam itu satu huruf. Wa mim harf, dan mim itu satu huruf. Maka ketika dia baca alif lam mim 3 huruf. Dan Rasulullah SAW tambahkan dan sabdanya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10. Alif lam mim Allah lipatkan 30 kebaikan. Rugi dia masuk ke bulan Ramadan, yang kalau bukan bulan Ramadan saja dilipat gandakan, apalagi ketika masuk bulan Ramadan yang identik dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka hendak senantiasa dia persiapkan dirinya dan keluarganya. Para jamaah hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kepada kita semua. Yang kelima, yang terakhir adalah hendak seorang muslim ibra'udz zimmah min siyamil wajib. Hendak dia segera menunaikan puasa hutang dia di bulan Ramadan yang lalu. Barangkali di antara kita ada yang sakit ketika bulan Ramadan tahun lalu. Barangkali istri kita ada yang berhalangan, anak-anak perempuan kita di rumah kita ada yang berhalangan. Maka kita selaku pemimpin di rumah hendak ingatkan, hendak gembleng anak dan istri kita dan keluarga kita. Fahamkan kepada mereka, ingatkan kepada mereka agar mereka hendak melunasi hutangnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya aku memiliki hutang dari bulan Ramadan yang tahun lalu, dan masih tersisa hutang tersebut, belum sempat aku membayarnya sehingga masuk bulan Sya'ban, yaitu 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Maka aku segera bersiap-siap melunasi hutang tersebut di bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Hafidz Ibn Katsir, perkataan Aisyah ini menunjukkan bahwasannya hutang di bulan Ramadan yang lalu wajib dia tunaikan sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya yang kita dapatkan dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW intinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal, menjadikan antara diri kita dengan neraka Allah, menjadikan antara diri kita ketika berhadapan dengan Allah membawa amalan-amalan saleh yang dengannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di khutbah pertama tadi kita mendapatkan sedikitnya 5 persiapan dari sekian persiapan yang sebenarnya banyak yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang begitu besar ini. Di antaranya sedekah, di antaranya mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang lain, membiasakan diri dengan amalan-amalan ibadah agar mudah ketika masuk di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, khatib berharap secara pribadi agar wasiat yang tadi disampaikan di khutbah pertama bermanfaat untuk diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان معافا في أجسادنا، اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية، اللهم بلغنا رمضان بتوفيق للأعمال الصالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.